Dengan penuh semangat dan kerja keras, kita buktikan pada lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Agisti Isnaini Esos. Asal sekolah saya dari MAN 4 Batanghari, Provinsi Jambi. Saya mahasiswa PPG di Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat? Semangat. Yang jelas dulu semangatnya ya. Oke? Tetap semangat. Semangat. Ya. Ketua kelas, silakan untuk mempersilahkan kawan berdoa. Siap. Doa mulai. Iya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya Ibu mau absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ketua gimana? Ada yang nggak hadir? Ada Niko. Ada dua orang. Dua orang siapa? Supardi. Supardi sama Kata. Hatta. Kenapa mereka? Lalu. Hah? Nggak sekolah? Nggak. Apa sakit? Hah? Oh sakit ya? Ya. Nah, tadi ada yang dititip surat izinnya? Ada yang dititip? Ada. Oh iya lah. Ya kita doain yang hari ini tidak hadir karena sakit, semoga bisa lekas sembuh. Ya, semoga untuk pertemuan berikutnya mereka bisa hadir bersama kita. Oke? Oke, ya. Alhamdulillah kita sudah baca doa, sudah di absen. Nah, Ibu mau memberikan motivasi bahwasanya kita di sini adalah tujuannya untuk menuntut ilmu ya, menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia. Sampai usia berapa pokoknya kalau kita belum dipanggil sama Allah, kita masih punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Jadi kita yang masih muda ini harus tetap semangat. Ya, harus tetap semangat. Gimana semangatnya? Biar semangatnya. Yuk, ulang lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, betul. Oke ya. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan ada sebuah gambar. Gambar di situ ada siswa ya, ada siswa yang berkerumun ya. Kira-kira gambar apa di situ? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Iya, Sabik. Siswa yang sedang berkelahi. Oh iya, siswa yang sedang berkelahi. Terus yang tadi apa itu ada siswa, 2 orang siswa tadi? Siswa apa? Bolos. Hah? Siswa bolos. Oh, siswa bolos. Terus ada bapak-bapak tadi ngapain? Hah? Oh, tidak ada pekerjaan. Nah, itu bagian dari apa ya? Kira-kira kalau dalam
Bagian dari permasalahan sosial. Iya. Kira-kira permasalahan sosial yang terjadi di mana? Di sekolah ya, yang tadi itu di sekolah dan di masyarakat. Jadi masyarakat yang mana tadi? Yang pengangguran. Ya. Terus yang selanjutnya ada gambar di situ, gambar apa ya? Apa namanya? Kok ada kayak sampah di situ? Kira-kira gambar apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Coba, ini gambar apa tadi? Gambar? Ke? Iya, kemiskinan. Iya, kemiskinan. Jadi kemiskinan itu pasti ada di masalah sosial yang ada di sekeliling kita. Tidak hanya di desa, tapi di kota-kota besar juga banyak masalah kemiskinan. Ya, yang mungkin itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar maupun tanggung jawab pemerintah untuk apa? Menyelesaikannya. Oke? Nah, jadi itu ada beberapa contoh gambar. Yang gambar tersebut ini ya bagian dari permasalahan sosial. Jadi kira-kira materi hari ini tentang apa? Tentang permasalahan sosial. Ya, betul. Jadi silakan buka HP-nya. Ambil HP-nya. Silakan untuk mengerjakan pretest yang ada di grup, link yang ada di grup ya. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan dulu ya. Silakan lihat HP-nya untuk mengerjakan. Soalnya cuma 5 untuk pertemuan awal ya. Ya, sudah semua. Ayo Ibu cek hasilnya gimana hari ini. Apakah sudah tuntas apa yang belum tuntas? Nanti kita tentukan untuk pembagian ke kelompok. Ya. Jadi udah Ibu terima hasilnya dari 5 soal tersebut. Yang nilainya masih kurang, berarti nanti menyesuaikan dengan tugas yang Ibu beri. Yang hasilnya yang kurang berarti di sini ada Sabik, ada Arif, ada Miss Wanti. Nah, berarti nanti silakan nanti bergabung ya. Silakan taruh dulu HP-nya kalau sudah dikerjakan. Sudah Ibu tahu hasilnya, hasil pretest hari ini 50% sudah nilainya sudah sesuai dengan harapan ya dari Ibu ya. Terus setelah kita melakukan pretest, berarti Ibu akan membacakan tujuan ya, yaitu siswa bisa menganalisis
pengertian permasalahan sosial. Yang kedua, mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Ya. Jadi apa tadi? Tujuan pertamanya menganalisis pengertian dari permasalahan sosial. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan sosial. Ya. Gitu ya, tujuannya. Sekarang Ibu mau memberikan materi sedikit. Nah, ini tujuannya. Ya. Dapat menjelaskan pengertian permasalahan sosial. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan sosial. Dengan hasil pretest tadi. Nah, silakan membentuk kelompoknya. Silakan membentuk kelompoknya. Dengan bahasamu. Nah, silakan dikerjakan, mulai dikerjakan untuk kelompok 1 ya. Silakan cari di internet, googling, terus bisa juga cari di buku. Terus untuk kelompok 2 sampai kelompok 4 itu Ibu berikan gambar di situ ya. Nah, ada gambar tentang apa tadi? Tawuran pelajar, kemiskinan, sama gambar kita akan bertarung sampai habis. gambar apa namanya? Pengangguran. Nah, di situ nanti kamu silakan menganalisis gambar yang sudah kamu dapatkan. Yang kedua, faktornya termasuk faktor apa dari keempat faktor tadi? Faktor ekonomi, apakah faktor biologis atau psikologi? Pilih salah satu, ya. Pilih salah satu. Terus yang selanjutnya analisislah faktor tersebut. Jadi kamu jelaskan. Kalau seandainya yang gambar tawuran itu faktor psikologis, berarti faktor psikologis itu apa? Paham? Ya, kamu jelaskan di situ. Nah, silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Ya. Silakan berdiskusi. Ayo kita raih kemenangan sampai titik darah penghabisan. Lagu ini lagu kemenangan, bukan untuk para pecundang. Ayo kita raih kemenangan sampai titik darah penghabisan. Lagu ini lagu kemenangan, bukan untuk para pecundang. Dengan penuh semangat dan kerja keras, kita buktikan pada Cari-cari ya. Ayo ini jangan ini, jangan pasif. dan kita akan menyerah. Ini berdiskusi ini. Akan bertarung sampai habis. Kemenangan sampai Ya, kita sama. Tuh, mengerjakan gambar saja yang itu dari gambar. Ya. ini lagu kemenangan,
tidak ada pilihan untuk kita selain menang, dan kita tak pernah takut menghadapi kerasnya lawan. Ayo kita raih kemenangan sampai titik darah penghabisan. Lagu ini lagu kemenangan, bukan untuk para pejuang. Dari hasil diskusi kita hari ini ya, tadi dari SKPD ya, untuk dicermati atau diamati gambar yang ada di SKPD. Jadi sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil kerja kita. Oke, silakan untuk hasil yang pertama, kelompok 1. Menurut para ahli. Adapun pengertian masalah sosial menurut para ahli, yakni menurut Suetomo, definisi masalah sosial adalah suatu keadaan yang berbeda dengan kehidupan biasanya. Artinya, keadaan ini seringkali tidak diinginkan masyarakat secara umum dan mengakibatkan gejolak sosial terjadi dalam masyarakat. Menurut Martin S. Weber, definisi masalah sosial adalah keadaan yang dianggap memiliki latar belakang yang bertentangan dengan nilai dan norma yang mayoritas dijalani oleh masyarakat, hingga akhirnya menimbulkan adanya proses perubahan sosial yang signifikan. Menurut Arnold Rose yang berperan dalam bukunya menjelaskan bahwa masalah sosial adalah situasi yang tidak diinginkan dan dianggap akan berpengaruh pada keadaan masyarakat, yang akhirnya kondisi tersebut haruslah diberikan upaya mengubahnya. Menurut Kartini Kartono, pengertian permasalahan sosial adalah suatu situasi yang dapat mengganggu kestabilan kehidupan manusia. Situasi ini dianggap sebagai situasi yang menyimpang sehingga akhirnya harus segera mungkin untuk dapat diselesaikan. Dan pengertian masalah sosial menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan sosial adalah permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, keadaan yang tidak diinginkan oleh setiap manusia dan bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Masalah sosial ini muncul antara adanya sejumlah kegiatan yang tidak wajar atau menyimpang, sehingga ditakutkan akan mengganggu keteraturan sosial yang telah berkembang. Baiklah, dari presentasi yang kami sampaikan, apakah ada yang bertanya? Silakan. Ini dari kelompok 2 yang bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang. Oke, akan saya jawab. Perilaku menyimpang adalah tindakan, kegiatan, sikap, pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang bertentangan dengan kebiasaan tata aturan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Menurut Anda, apa yang termasuk unsur-unsur dalam pertumbuhan sosial, keteraturan sosial? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Anissa. Tertib sosial yaitu kondisi kehidupan yang aman, dinamis, dan teratur sesuai dengan norma. Order yaitu nilai dan norma sosial yang berkembang, yaitu kondisi yang berkaitan erat dengan keteraturan sosial. Pola yaitu
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan diskusi dari kelompok kami tadi, yaitu materinya tentang kenakalan remaja, yaitu tawuran, dan apa faktor penyebabnya, yang dibacakan oleh Melani. Faktor penyebab aksi tawuran termasuk pada faktor pembangunan sosial dan dalam budaya. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni fasilitas budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen dan multikultural. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi diantaranya kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan perang terhadap masalah sosial. Munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata merambat dan membuat masyarakat perilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak dilakukan masyarakat secara luas. Baiklah, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Contohnya? Dari sosial budaya apa kira-kira contoh lainnya? Ya, silakan baca ya. Di antaranya adalah kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Terus faktor penyebabnya ada yang kurang paham? Silahkan. Jadi kegiatan hari ini ya, kegiatan hari ini yaitu materinya tentang permasalahan sosial. Hasil diskusi dari kawan-kawan kita semua tadi berarti sudah bisa menunjukkan bahwasanya pengertian permasalahan sosial itu tidak hanya disampaikan oleh beberapa ahli yang Ibu sampaikan di depan, terus kantor dengan Injus, tapi yang nomor 1 tadi menemukan ahlinya siapa aja tadi? Menurut siapa? Selain itu tadi? Kartini Kartono dan Arnold Rose, ya, dan Martin Eswinder. ya. Ternyata setelah kita telusuri di buku maupun di internet, ternyata masih ada banyak sekali pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. Ya. Terus selain itu dari faktor sosial maupun sekolah juga menjadi kena dampak dari COVID-19. Akhirnya kita belajar melalui daring. Ya, akhirnya dengan kegiatan belajar melalui daring kurang efektif karena kita terkendala oleh perangkat elektronik yang mungkin ada beberapa siswa yang tidak mempunyai HP atau terkendala sinyal. Ya, itu ya. Oke, kita refleksi ulang ya, refleksi. Kira-kira apa pembelajaran hari ini? Kita refleksi lagi. Alhamdulillah, dalam pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, dan materi yang diikuti mulai menarik dan kawan-kawan memahami dengan baik. Jadi apa yang sudah kita lakukan hari ini? Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Mengamati
mengamati, menganalisis, terus mendiskusikan ya. Ini sudah kita laksanakan hari ini beberapa proses pembelajaran tentang materi permasalahan sosial. Nah, Ibu harap yang hari ini yang kurang aktif untuk pertemuan berikutnya semakin aktif ya untuk proses diskusinya ya. Masih mungkin tadi terkendala tidak membawa perangkat HP atau bukunya ini ya masih kurang. Jadi kalau untuk pertemuan berikutnya silakan untuk mempersiapkan segala sesuatu supaya kegiatan proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan ya. Ibu kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Selamat untuk keaktifannya walaupun tadi mendapatkan nilai yang kurang, nilai aktivitasnya kurang, tapi hasil diskusinya bagus ya, kerjasamanya bagus, aktif dalam menjawab pertanyaan LKPD. Terus untuk yang kedua, Ibu kasih penghargaan untuk kelompok 4 ya, tepuk tangan ya, di pertemuan berikutnya. Oke. Untuk hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan baik ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Ulang lagi tepuk semangatnya ya, nanti untuk pelajaran berikutnya tambah semangat. Tapi aku silakan dipimpin. Tepuk semangat. Masih kurang semangat. Ulang lagi. Oke, Anggun ulang lagi. Ya, nah, semoga dengan kegiatan pembelajaran hari ini kalian bertambah ilmunya dan apa yang kamu diskusikan hari ini bisa teringat ya. Teringat di menambah pengetahuan kamu tentang pengertian dan faktor penyebab permasalahan sosial. Jadi kita nanti masuk ke lingkungan masyarakat kita, berarti kita bisa membedakan, oh ini yang termasuk faktor ekonomi, oh ini yang termasuk faktor budaya, oh ini yang termasuk faktor psikologis. Jadi bisa membedakan permasalahan sosial sesuai dengan faktor penyebabnya ya. Oke, karena waktunya sudah habis ya, alhamdulillah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Untuk yang tidak hadir tadi 2 orang, silakan nanti kasih info ya. Nah, kasih info supaya untuk pertemuan berikutnya bisa mengikuti kegiatan kita ya. Untuk pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar.